Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, kapanpun nanti kalian lihat video ini. Jadi ini merupakan pertemuan kita selanjutnya yang sempat tertunda kemarin karena tidak bisa bertemu secara sinkron. Jadi pada kuliah asinkron yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah masalah inspeksi suatu bendungan. Jadi sebenarnya inspeksi bendungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika bendungan sudah berusia sekian tahun. Jadi ketika kemarin kita sedikit banyak membahas masalah desain bendungan, bagaimana cara melakukan skenario dan lain-lain untuk pemodelan. Nah, kita sekarang membahas masalah bendungan, inspeksi bendungan. Oke, jadi untuk studi kasus yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Sutami Dam atau Bendungan Sutami. Jadi ini merupakan contoh inspeksi lapangan yang dilakukan oleh beberapa stakeholders yang ada di uh, layar yang bisa kalian lihat. Jadi ini merupakan suatu presentasi yang disampaikan oleh Mr. Evan, Dam Structure Engineer pada tanggal 25 September 2019. Oke, ini jadi bagian pertama yang akan kita bahas. Nah, untuk proyek Sutami Dam atau Dam Sutami itu berada di wilayah Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi ini merupakan embankment dam. Jadi embankment dam itu suatu bendungan urugan yang seperti sebelumnya kita pernah bahas dan pernah kalian desain kurang lebih seperti itu, di mana crash length-nya itu sekitar 823,5 meter, crash width-nya sekitar 13,7 lebarnya, dan reservoir volume-nya sekitar 187 juta meter kubik. Jadi ini merupakan reservoir volume sebesar ini. Dan bendungannya di sini. Jadi ini ketika tampak atas. Oke, jadi suatu inspeksi lapangan yang dilakukan di Bendungan Sutami memperlihatkan bahwa crack yang terjadi atau apa istilahnya ya. Jadi ketika suatu bendungan ada intervensi dari seepage, kemudian material bendungannya itu mungkin tidak rata atau kebanyakan dominan di material ukuran tertentu, kan ukuran tanah beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk uh, kejadian seperti crack ini biasanya selain faktor seepage atau aliran air dari volume reservoir ke hilir, kemudian ada juga faktor ukuran uh, partikel-partikel tanah di tubuh bendungan. Jadi ini ada the cracks become widened by around 3 until 4 mm. Jadi cracknya itu berkisar melebar antara 3 sampai 4 mm. Jadi mungkin kalau kalian bayangkan mungkin 3 sampai 4 mm bukan hal yang atau bukan panjang yang berarti, tapi kalau kita berbicara masalah bendungan itu sebenarnya kerentanannya itu bisa menurun seiring berjalannya waktu dikarenakan ada gaya gaya tekan dari reservoir volume itu. Jadi misalnya it's okay selama setahun cuman terjadi crack 3 mm. Tapi kalau ini misalnya tidak di uh, inspeksi, nggak dipelihara, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang mungkin bisa dibilang sebagai dam failure atau kegagalan bendungan. Nah, untuk gimana sih caranya untuk melakukan site inspection atau inspeksi di lapangan terhadap bendungan? Jadi dia ada beberapa contoh yang dilakukan oleh stakeholders yang tadi kita sebut di awal. Ini dilakukan pada tanggal 14 Mei sampai 16 Mei 2019. Nah, ini merupakan rundown ya kalau kita berbicara masalah apa saja sih yang perlu diinspeksi di suatu bendungan. Ini ada rundownnya di tanggal 14, 15, 16. Mulai dari pagi sampai 6 sore, kurang lebih seperti itu. Jadi ada koordinasi terlebih dahulu dengan klien, kemudian ada safety induction dan data collection. Kita ngumpulin data-data dulu sama induksi keselamatan seperti apa. Kemudian ada site inspection di hari yang kedua bersama expert. Kemudian di hari ketiga juga sama ada summarize and meeting with president director dan lain-lain untuk
mempresentasikan atau melaporkan apa saja yang ditemukan saat inspeksi. Nah, untuk update data available yang akan menjadi dasar untuk inspeksi dan juga untuk additional documents untuk melengkapi laporan inspeksi adalah ada sekitar 9 ini. Jadi seperti Sutami Crack Yorada 2014-18, kemudian Crack Report tahun 2016, kemudian mungkin dibandingkan dengan Crack Report yang ada di tahun ini. Kira-kira apakah bertambah ataukah berkurang? Kemudian bagaimana solusinya ke depannya? Apakah perlu dibuat pemeliharaan tertentu, desain seperti apa, dan lain-lain. Nah, untuk set inspection areas-nya itu kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ini adalah tubuh bendungan bagian atas, jadi crash length-nya seperti ini puncak bendungan Sutami. Ini beberapa test pit-nya. Test pit 1, 2, 3, dial gauge 1, 2, 3. Ini PLTA, control house spillway, ini spillway-nya di sini. Jadi kurang lebih di bagian tubuh bendungan yang sini, titik-titiknya itu. Jadi inspeksinya di crash bendungan. Jadi lokasinya ada in areas of longitudinal cracks on the dam crest. Jadi wilayah-wilayah yang berpotensi ada crack di crest bendungan, kemudian di upstream and downstream slopes near to the existing longitudinal cracks. Jadi kan di tahun sebelumnya udah dilakukan inspeksi ya. Jadi di tahun yang ini juga dilakukan inspeksi di wilayah-wilayah di bagian hulu sama hilir yang berdekatan dengan cracks existing di sebelah mana. Jadi kayak dibandingkan dengan laporan tahun lalu misalnya, oh tahun lalu 4 mm, ternyata sekarang menjadi 6 mm. Berarti kan ada pertambahan sekitar 2 mm. Kemudian the field checks of the existing test pits related to the crack profiles penetrated to the random filler with larger crushed stone or boulders. Jadi dari crack itu apakah bisa diisi dengan filler tertentu? Jadi kalau kalian misalnya ada apa ya, keramik lantai kalian yang mungkin pecah atau retak kayak gitu kan biasanya dikasih filler semen atau filler apapun itu agar retaknya itu tertutupi. Kemudian di keramik lagi biar rata seperti itu. Nah, kurang lebih yang menjadi tujuan inspeksi seperti itu. Nah, tapi untuk fillernya ini juga pasti membutuhkan investigasi lebih lanjut. Seperti apa filler yang dibutuhkan oleh bendungan Sutame kayak gitu. Oke, jadi ini beberapa contoh areas of longitudinal cracks on the dam crest. Cracks-nya seperti ini sih sebenarnya. Nah, ini yang perlu diberikan filler. Apakah fillernya sepanjang apa sebenarnya sampai ke bawah itu? Nah, itu yang diinspeksi sebenarnya. Ini beberapa contoh juga. Ini crack found close to the downstream. Jadi ini paling hilir. Cracknya ditemukan di bagian hilir. Ini juga di bagian hilir juga. Ini di bagian hilir, di bagian hilir. Kemudian ini di bagian upstream, ini upstream. Upstream itu berarti dekat reservoirnya. Kemudian ini ada some downstream riprap depressions. Kemudian ada both sides, upstream sama downstream, and surface drainage is in a good condition. Berarti dari inspeksi ini sebenarnya overall di upper stream sama downstream slope dari bendungan itu sebenarnya masih keadaannya baik kayak gitu. Yang menjadi permasalahan hanya di crack longitudinal yang menjadi isu inspeksi. Ini beberapa contoh field checks the existing test pit and dial gauge, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita lihat berapa sih longitudinal cracks yang ada di crash dam-nya itu. Ini field checks lagi terkait longitudinal cracks beneath the dam crest almost vertical. Jadi kurang lebih retaknya kurang lebih seperti ini. Nah, apakah bisa diberikan filler agar retaknya itu bisa istilahnya apa ya? Istilahnya nggak mempermudah si patch-nya masuk ke sini maksudnya. Jadi ininya untuk melakukan pemeliharaan bendungan. The existing longitudinal cracks beneath the dam crest almost vertical and limited to top random fills, also no differential displacement and fine material seepage out. Jadi intinya adalah untuk menganalisis atau mengetahui sebenarnya material apa yang cocok digunakan di bendungan ini. Jadi investigasi geoteknik pasti dilakukan kayak gitu. Apakah fine materialsnya seperti apa yang perlu
digunakan untuk filler pada cracks longitudinal ini. Ini beberapa contoh: coordination, field inspection dengan klien, dan ini dengan Presiden Director Perum Jasa Tirta I, Mr. Raymond Valiant. Oke, jadi kesimpulan dari inspeksi bendungan Sutami ini pada tanggal 15 Mei 2019 adalah the existing longitudinal cracks on the dam crest are almost vertical and limited to top random fills. Also, no differential displacement and fine material seepage out from test pit 1, and no significantly slope stability issues in areas of the upstream and downstream slopes near to the existing cracks. Oke, jadi sebenarnya yang ditemukan hanya ada cracks yang secara vertikal. Kemudian untuk stabilitas lereng di bagian hulu sama hilir sebenarnya nggak ada isu yang berarti, maksudnya still in a good condition. Jadi sebenarnya nggak perlu dilakukan pemeliharaan yang membutuhkan biaya yang besar. Jadi lebih fokus kepada crack yang ada di crest-nya. Dan ini beberapa rekomendasi yang telah dikemukakan di presentasi ini. After review and check the update report of cracks with monitoring records, georadar exploration and related to dam settlements, the assessment will be finalized and further conclude for the existing longitudinal cracks on the dam crest on Sutami Dam. Kindly provide the consultant in time that the update details concerning the existing longitudinal cracks and the existing material property of them, such as geotechnical investigation, former design reports, design drawing, and construction records for field control, for further dam safety assessment. Oke, jadi sebenarnya yang diperlukan kembali ketika kita melakukan inspeksi adalah kita memerlukan soil and geotechnical investigation report. Jadi kita harus tahu data tanah yang ada di situ yang digunakan saat desain bendungan seperti apa, dan former design report. Jadi laporan desain bendungan paling awal dulu seperti apa. Kemudian design drawings and construction records. Jadi dari dulu itu sebenarnya desain itu seperti apa sih dan bagaimana kondisi existing sekarang. Jadi untuk safety assessment. Jadi lebih ke evaluasi sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk part pertama. Untuk part yang kedua, jadi ada dua part ya untuk Sutami Dam Assessment ini. Dalam Operation and Maintenance Dam Operation Improvement Safety Project. Oke, jadi ini titik-titik ketika tim ini melakukan inspeksi. Jadi ini titik-titik tubuh bendungannya. Jadi ini yang paling atas itu crest, ini tampak dari atas ya. Layout Sutami Bendungan, Sutami Dam seperti ini. Kemudian ini ada further review terhadap monitoring results, settlements-nya seperti apa. Jadi comparison to the results of the difference between the subsidence and the crack on the dam crest, the surface settlements will range from 3 until 8 cm, smaller than the maximum allowable limit, and no specific trending for the longitudinal cracks. Jadi sebenarnya settlement atau penurunan tanahnya, penurunan permukaannya itu sebesar 3,8 cm. Jadi lebih kecil daripada maksimum allowable limit. Jadi sebenarnya masih dalam kondisi wajar sebenarnya. Kemudian ini ada juga to analyze and check the settlement monitoring results to make sure if the crack location is a relatively large amount of subsidence and whether there is a difference in subsidence between the upstream and downstream sites. Jadi sebenarnya untuk langkah awal ini, untuk reviewnya, kita pengen tahu settlement dari hulu sama hilirnya seperti apa, dan ternyata hasilnya adalah sebesar sekitar 3 sampai 8 cm. Di mana ini adalah kurang dari 1 cm yang merupakan batas maksimum yang diperbolehkan settlements-nya saat certain times-nya, waktu tertentu. Oke, ini merupakan monitoring results dari settlements-nya itu seperti apa. Jadi kurang lebih the large consolidation settlements of the main dam are approximately 5 until 6 mm. Jadi setiap tahun itu terjadi settlement konsolidasi besar itu sebesar 5 sampai 6 mm. Jadi the change, perubahannya itu masih dalam batas stabil atau very limited, sangat terbatas.
Ini juga ada masalah review and check Dale gauge readings relationship between crack with change and water level. Jadi cracknya sebesar apa, kemudian dibandingkan dengan naik turunnya permukaan air. Seperti itu. Jadi the monitoring results show that existing cracks decrease to be at least 1 mm annually. The change is very limited. Jadi sebenarnya dari perubahan muka air yang terjadi di reservoir di Bendungan Sutame itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena hanya turun sebesar 1 mm. Cracks-nya ya, cracks-nya menurun sebesar 1 mm. Jadi masih dalam kondisi normal. Kemudian ada juga untuk yang ketiga tadi masalah cek topografi data of the foundation excavation and geological condition to confirm whether the crack location is in a relatively higher and irregularity of the dam body filling height. Jadi kita perlu cek data topografi apakah lokasi cracknya itu lebih tinggi daripada tubuh bendungan atau di mana kayak gitu. Nah, dari hasil inspeksi ini ternyata there is no irregularity of the dam body filling in higher fills near to the large cracks areas on the dam crest. Jadi tidak ada irregularity of the dam body filling. Jadi sebenarnya masih dalam batas wajar, maksudnya masih safe seperti itu. Jadi sebenarnya lebih banyak ke investigasi geoteknik kalau bisa dilihat dari performance dari inspeksi yang dilakukan oleh tim di presentasi ini. Kemudian yang keempat ada mengecek crack location is a relatively large amount of subsidence and whether there is a difference in subsidence between the upstream and downstream sides of the dam crest. Jadi dari hasil radiogram image, cracknya itu dapat diinterpretasi range-nya itu sekitar 2 meter sampai 3,5 meter kedalamannya. Jadi it is possible that the asphalt surface is not cracked, but potential gaps underneath has been cracked due to the non-homogeneous fracture properties of the existing top random fills with the large crushed stones. Jadi sebenarnya biasanya kok apa namanya crashnya itu kan terbuat dari aspal ya, dari topnya itu. Nah itu sebenarnya aspalnya itu tidak crack, cuman ada potensi ada gaps itu dikarenakan tanah dasarnya yang ada di bawah aspal itu ukurannya tidak homogen, tidak homogen. Kemudian ada yang large crush stones, jadi ada yang ukuran batunya itu besar sehingga dia tidak bisa kayak menjadi padat seperti itu sehingga potensi cracknya besar kayak gitu. Oke, ini juga masih sama review to the update information of Sutami Dam, cracknya seperti apa. Ini masih sama tentang crack. Ini juga masih sama tentang crack. Bahwa sebenarnya dikarenakan ini ketidakhomogenan properties dari tanah di bawah aspal itu. Aspal dari crash, permukaan crash. Nah, setelah itu kita mengecek cracks-nya itu berdasarkan beberapa skenario. Jadi ini yang menjadi alasan juga mengapa kalian nanti harus memodelkan dari tugas kemarin itu. Nanti akan saya jelaskan setelah akhir dari materi ini seperti apa. Jadi ini ada beberapa skenario ya, stabilitas lereng. Ini modelnya sama sebenarnya. Ya emang sama sih. Modelnya sama, yang beda itu adalah slope heights. Jadi ketinggian slope-nya itu beda. Habis itu faktor FK-nya statik juga beda-beda kayak gini. Sama kedalaman dari crack-nya. Ada yang 2 meter, ada yang 3,5 meter kayak gitu kan. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi di upstream-nya dan di downstream-nya itu beda-beda. Upstream itu di hulu, downstream di hilir. Kurang lebih skenario-nya seperti ini. Dengan 2 meter crack depth, 3,5 meter crack depth seperti apa. Dan ini stabilitas lerengnya. Karena safety factors of slope stability itu under static condition. Jadi
kondisi statis itu safety requirements minimum kan 1,5. Nah, kebanyakan hasil dari analisis ini dengan beberapa kondisi, entah itu reservoir volume, ketinggian dari slope, sama kedalaman crack, itu semuanya lebih dari 1,5. Jadi masih dalam kondisi aman. Nah, sebenarnya possible cause of the existing dam ini setelah inspeksi itu seperti apa sih? Permasalahan yang terjadi itu. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Tadi kan udah dibilang bahwa too many much larger stones in the upper part of the harder layer. Jadi bawah, maksudnya di permukaan paling atas crest-nya itu sebenarnya terlalu banyak batu-batu besar sehingga menjadi non homogen. Ketika ingin dipadatkan itu agak susah, ya itu. And the overall behavior is almost controlled by large crust stones in the top random fills dan seterusnya. Jadi ini yang menyebabkan ada crack, kemudian settlements, deformasi seperti itu yang membuat bendungan itu lebih gampang vulnerable atau rentan kayak gitu. Jadi perlu dicek lagi sebenarnya bahan apa, bukan bahannya, properti tanah apa yang akan digunakan di bagian paling atas bendungan, crest. Jadi nah yang kedua, from the field inspection results, there should be no cracks directly caused by instability of the upstream and downstream slopes of cell zone. Jadi sebenarnya crack yang terjadi dikarenakan instabilitas, ketidakstabilan itu sebenarnya nggak ada. Karena yang ada itu cracknya disebabkan oleh nomor satu ini. Kemudian yang nomor 3, the monitoring results show the existing cracks decrease to be at least 1 mm annually. The change is very limited and the possibility of subsidence with consolidation settlement is very high. Jadi cracknya itu menurun sebanyak 1 mm setiap tahunnya. Dan kemungkinan untuk adanya subsidence, land subsidence dengan settlement consolidation itu sangat tinggi. Jadi ini contoh figur ya, contoh ilustrasi sebenarnya settlement penurunan itu seperti apa sih. Jadi ini misalnya yang putus-putus ini adalah desain awalnya bendungan seperti itu. Nah kemudian ada settlement menurun bendungannya. That's why kita perlu be careful tentang pemilihan jenis properti tanah yang digunakan dan faktor-faktor tadi di inspeksinya itu apa aja. Jadi that's why kita perlu adanya inspeksi di beberapa tahun agar menjaga usia bendungan ini sesuai dengan umur rencana kayak gitu. Nah ini tubuh bendungannya seperti ini. Ini tanahnya beda-beda ya. Oke, impact on dam safety-nya based on field inspection shows that no water seeps out from the existing cracks. Jadi sebenarnya tidak ada rembesan air di cracks-nya. Untungnya seperti itu. Jadi mungkin karena di hulunya itu sudah baik materialnya sehingga ketika ada crack itu nggak keluar airnya lewat seepage itu. Seepage-nya nggak keluar. Kemudian if there is no sliding and slope stability issue is in the existing upper stream and downstream slopes of cell zones, the overall slope safety of the dam should be recognized as a good condition. Jadi faktor keamanan di upper stream, di hulu sama di hilirnya itu masih dalam kondisi yang good, baik. Kemudian gimana sih cara improvementnya agar lebih baik bendungannya kayak gitu kan, hasil dari inspeksinya seperti ini. Nah ini beberapa proposed improvements. Yang pertama, to maintain and monitor the existing longitudinal cracks of dam crest and carry out crack treatment regularly. Jadi tetap di-maintain, dijaga, dimonitor crack yang sudah ada itu dan lakukan treatment secara reguler. Misalnya to keep the surface water off the existing cracks, no ponding water accumulated in the road pavement areas, and maintain both sides of drainage ditch well functions. Jadi meskipun ada crack itu jangan sampai airnya itu masuk ke crack itu loh. Jadi perlu ada sistem drainase yang baik di sana. Kemudian crack treatment should be completely sealed with good quality of pavement sealer to prevent the surface water from infiltrating into the existing gaps to soften the core embankment. Jadi kalau misalnya ada crack, kemudian ada turun hujan gitu kan, jadi jangan sampai hujan itu kayak merembes ke tubuh bendungan, karena itu akan membuat material tanahnya akan menjadi lembek gitu kan, menjadi lembek sehingga akan terjadi aliran sipes di dalamnya.
Jadi that's why kita perlu men-treatment crack-nya seperti itu. Jadi kita perlu lakukan filler kayak gitu. Intinya dengan good quality of pavement, sealer itu berarti kualitasnya baik. Jadi sealer pavement itu kayak ya kalau mau diaspal lagi it's okay tapi kualitasnya harus baik. Jadi untuk menghindari adanya infiltrasi air hujan yang mengisi kekosongan gitu loh, kekosongan di dalam tubuh bendungan dikarenakan crack. Kan itu gampang kan air mengalir gara-gara ada crack, kemudian kayak ada ruang-ruang kayak gitu, kemudian air hujannya masuk, itu kan membuat tanahnya menjadi basah di dalamnya. Nah itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh bendungan itu. Habis itu to do the excavation and replacement of non-homogeneous compacted random fills, not easily well compacted random fills with many large cruststones just for the good sightseeing issue of surface pavement. For an aged dam as the stable Sutami Dam, it is not a good approach to conduct the large earthworks on the core embankment. Jadi dari hasil inspeksi ini sebenarnya kan umur dari Sutami Dam ini udah tua ya sebenarnya. Jadi untuk mengubah isi dari core embankment, jadi tubuh bendungannya itu, core-nya itu kalau mau diubah itu it's not a good approach. Jadi itu bukan pendekatan yang baik untuk melakukan suatu pemeliharaan. Karena akan menyebabkan causing the high risk of the extra impact loads, unexpected floods during construction, and the others. Oke, jadi kalau misalnya kita pengen mengganti materialnya tubuh bendungan yang ternyata itu bukan ide yang baik, bukan pendekatan yang baik karena usianya. Jadi akan menyebabkan lebih banyak risikonya, seperti beban yang berlebihan dan kemudian adanya banjir during construction. Seperti itu. Ini conclusion-nya yang terakhir terkait dari inspeksi bendungan Sutami. Too many much larger stones in the upper part of the harder layer. Jadi terlalu banyak batuan yang besar-besar sehingga menimbulkan atau menyebabkan mudahnya crack di atas. Sehingga ketika ada crack, air hujannya masuk, tubuh bendungannya kemudian lembek, terjadi seepage di tubuh bendungan. Kemudian the compressive properties of these two materials are not consistent to top random filler materials and uneven subsidence happen between the cell zone and core embankment during 46-year long-term operation. Jadi selama operasi 46 tahun ini terjadi penurunan subsidence dikarenakan material random fillernya tidak konsisten. Yang ketiga, the monitoring results update to 2019 show that the existing cracks decrease to be at least 1 mm annually. Jadi terjadi cracknya itu penurunannya 1 mm setiap tahun. The change is very limited and related to the possibility of subsidence with consolidation settlements is very high. Jadi kemungkinan adanya subsidence atau penurunan itu tinggi. Kemudian impact on dam safety-nya, dampak dari keamanan bendungan based on the field inspection, berdasarkan dari inspeksinya itu that no water seeps out from the existing cracks. Jadi sebenarnya nggak ada air yang keluar dari cracknya itu. Jadi basically no water leakage itu. Jadi nggak ada permasalahan kebocoran air di sana. Kemudian no sliding and slope stability issue in the existing. The overall is in a good condition. Jadi slope stability-nya itu masih aman dari beberapa tadi skenario-nya kayak gitu. Ini recommendation-nya. It is also noticed that no surface runoff will be infiltrated into the core embankment through the existing cracks. Jadi tadi ya bagaimana kita memastikan bahwa agar nanti nggak ada air hujan yang terinfiltrasi ke dalam tubuh bendungan melalui crack itu dengan cara melakukan pavement seal di crest-nya itu. Kemudian slope safety of the dam masih dalam kondisi good, is a good condition. It is recommended that the existing longitudinal cracks of dam crest should maintain and monitor the existing longitudinal cracks and carry out crack treatment regularly. Jadi meskipun udah aman, tetap perlu di-maintain, dimonitor secara reguler. Kayak gitu. Oke, I think untuk materi inspeksi
bendungan, kurang lebih seperti itu apa yang nanti dikerjakan di lapangan dan seperti apa sih yang diinspeksi dan bagaimana inspeksi ini memengaruhi suatu keputusan pemeliharaan ataupun operasi kayak gitu. Oke, jadi saya masuk ke penjelasan yang tugas kemarin. Jadi tugas satu kemarin kan kita bahas masalah dari model bendungan yang kalian pilih, kalian menggunakan atau menganalisis safety factor, menggunakan analisis irisan atau slice method. Kemudian untuk seepage-nya secara manual, kalian menggunakan analisis Casagrande. Sorry, Casagrande. Sebenarnya kebalik sih, harusnya seepage dulu baru safety factor. Oke, seperti ini. Dan kemudian kalian mempropose skenario-nya apa aja. Skenario apa saja. Nah, untuk tugas 2 ini secara individu, kita teruskan dari yang tugas 1 kemarin. Jadi untuk model bendungannya juga sama. Kan kemarin kita manual kan. Nah, kita sekarang pakai software GeoStudio. Yang pertama adalah skenario awal. Skenario 1 itu existing ya, existing. Jadi modelnya sesuai dengan kondisi yang ada di desain itu seperti apa. Oke, skenario 2 adalah kalau tidak salah perubahan water level ya. Water levelnya berubah. Itu seperti apa? Bentuk seepage sama safety factor. Jadi kita menganalisnya sama safety factor and seepage. Oke. Perubahan water level. Kemudian skenario 3 adalah kalau tidak salah perubahan material tubuh bendungan. Jadi misalnya bendungan kalian cuma satu layer misalnya, satu layer, yaudah kalian modelin aja, terserah ada berapa model gitu. Oh ya, jadi untuk skenario ini terserah kalian ya, maksudnya mungkin minimum 2 model gitu. Sorry, yang skenario 1 kan cuma satu aja, maksudnya existing ya existing kayak gitu. Nah, skenario 2 maksudnya adalah perubahan water level. Misalnya water levelnya tinggi, misalnya ya. Jadi misalnya water level modelnya ada yang tinggi, ada yang sedang gitu di tengah-tengah, ada yang di paling rendah kayak gitu, kira-kira seperti apa. Jadi yang kalian ubah cuma water levelnya aja. Nah, skenario 3 ini perubahan material tubuh bendungan. Jadi misalnya kalian bikin homogen awalnya, habis itu mungkin campur, heterogen, dan lain-lain. Ya, intinya ini terserah kalian mau dibuat seperti apa material tubuh bendungannya. Yang penting itu beda-beda kayak gitu. Oke, skenario keempat adalah terkait desain tubuh bendungan. Maksudnya desain tubuh bendungan itu yang kemarin ada kayak 3 layer, terus kemudian ada chimney drain itu kayak gitu. Jadi misalnya ini ada ya minimal 2 skenario it's okay perubahannya. Jadi misalnya dikasih chimney drain. Misalnya ada core. Jadi ada upstream, kemudian core, downstream. Jadi kayak ada tiga lapis bendungan gitu loh. Kayak gitu. Oke, jadi itu tugas 2 pakai GeoStudio Safety Factor. Berarti sebenarnya model kalian cuma satu ya. Model kalian cuma satu. Tinggal diubahnya aja materialnya, kemudian muka airnya kayak gitu-gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi jadi skenario 1 cuma satu model. Satu model ya, satu model. Yang skenario 2, 3, 4 itu minimal 2. Terserah kalian mau seperti apa. Yang penting ketahuan aja nanti safety factor sama seepage-nya seperti apa. Habis itu ya udah dianalisis. Analisis hasil simulasi kayak gitu. Dan tugas ini dikumpulkannya hari Senin jam tanggal berapa itu ya? Wait.
Senin itu tanggal Sabtu, Minggu, Senin 22 Maret 2021 pukul 10 nih, 10 waktu Indonesia Barat. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk presensi yang hari ini, pertemuan ini maksudnya adalah apa ya? Passwordnya Casa Grande aja. Casa Grande. Oke. Kemudian untuk pertemuan yang hari Jumat itu adalah pertemuan kita kedua di minggu ini. Nanti saya akan umumkan apakah nanti kita secara sinkron atau nanti secara asinkron kembali. Tapi kurang lebih ada beberapa materi yang perlu disampaikan terkait masih terkait si page bendungan. Oke, nanti aja saya umumkan masalah itu. Oke, jadi seperti itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke grup WhatsApp atau private message juga nggak masalah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.